محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب أو كما جاء في الحديث. Teman-teman yang kami muliakan, kita di dunia ini ada permulaannya. Semuanya punya cerita kelahiran. Lahir tahun 70, tahun 60, tahun 50. Akan datang satu masa, akan ada cerita kematian kita. Kelahiran itu telah kita jalani, akhirnya gede, remaja, dewasa, akhirnya hadir di majelis ini. Kita telah menjalani satu kehidupan yang sebelumnya kita ini tidak hidup. Namanya kelahiran dulunya sebelum lahir itu enggak hidup. Pernah terjadi satu masa semua yang hadir, semua yang dengar, termasuk yang bicara, itu enggak dikenal oleh siapapun. Semuanya pernah merasakan adam, tidak ada. Seperti kita lihat anak-anak kita sebelum kita nikah, bahkan selepas kita nikah, pengantin baru. Sama sekali di otak kita itu enggak ada gambaran secara persis anak kita nanti laki atau perempuan, putih, coklat atau belang, enggak tahu. Kita lihat anak kita itu dulu Adam, sekarang menjadi Adam. Maka datang orang-orang kepada para anbiya, datang kepada Sayyidul Anbiya. Mereka mengatakan, kami ini enggak percaya bahwa hari akhirat itu ada. Hari kebangkitan itu ada. Akan ada hari pertanggungjawaban. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Orang-orang yang tidak percaya bahwa akan adanya hari kebangkitan, hari perhitungan pertanggungjawaban selepas kematian, itu sebetulnya mereka membohongkan apa yang mereka jalani dalam kehidupannya.
Kalau mereka mau merenung, mereka tidak akan mungkin nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Karena mereka sendiri telah menjalani sesuatu hal yang lebih besar dari hari kebangkitan. Namanya hari kebangkitan itu, barangnya sudah pernah ada, kemudian mati, kemudian dibangkitkan lagi. Tapi yang dijalani manusia tidak. Dulunya tidak ada, tidak dikenal, benar-benar nol. Maka Allah berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Allah bercerita kepada kita yang memulai penciptaan diri kita dari tidak ada. Menciptakan kampung kita, lautan, matahari, bulan. Itu yang menciptakan adalah Allah. Kemudian sebagian dari itu, tsumma yu'idu. Kemudian Allah akan mengembalikan sebagian yang Allah ciptakan. Wa huwa ahwanu 'alaih, mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan dari permulaan. Kita ini datang ke dunia oleh Allah diciptakan tanpa membawa dunia. Kita ini datang untuk ngisi dunia. Dalam kondisi bayi yang lahir tanpa baju. Kemudian kita akan meninggal dunia dalam kondisi yang mirip seperti bayi, juga enggak bawa dunia. Maka yang telah menciptakan kita dan memunculkan kita di dunia ini tidak membiarkan kita bingung. Apa tujuan penciptaan dan tujuan pengiriman kita di dunia ini? Mulai pertama kali manusia yang dikirim yaitu kakeknya kita sendiri Nabi Adam di dunia ini sudah diberi bekal bahwa di dunia ini adalah untuk tempat sementara untuk ujian keyakinan dan ujian perbuatan, ujian amal. Kalau orang imannya sesuai dengan apa yang diridhai penciptanya, kemudian amalannya begitu pula, maka dia selepas dari dunia ini akan dibangkitkan dan akan diberi fasilitas-fasilitas yang membahagiakan dia, yang tidak ada putusnya kebahagiaannya, kekal di dalam ridhonya, kekal di dalam umurnya, kekal dalam kesehatannya. Maka manusia ini sebetulnya kalau mau merenung, dunia ini memang nggak bisa dijadikan bekal semuanya. Dunia ini hanya dilewati, silih berganti untuk diuji sebentar, diuji iman, diuji apa. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Iman ini kurang lebihnya adalah keyakinan yang benar bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang memutuskan itu hakikatnya hanya satu. Yang selainnya itu diputuskan, diciptakan, digerakkan, ditakdirkan, ditentukan. Siapa yang menentukan itu? Siapa yang memiliki itu? Siapa yang menciptakan itu? Itulah yang memulakan kita dari tidak ada. Maka semua yang ada di dunia ini yang berakal dari kalangan manusia, tidak ada yang berani ngaku bahwa dia ini memulakan manusia, enggak ada yang berani. Itu ahli-ahli teknologi, ilmuwan-ilmuwan yang katanya sudah teknologinya sampai puncaknya, tidak ada satupun yang berani ngaku bahwa mereka adalah yang memulahkan diri mereka. Apalagi memulahkan yang lain, memulahkan dirinya loh, dia nggak ingat, waktu bayi itu nggak ingat. Maka penciptaan Allah alam semesta ini, termasuk di dalamnya adalah manusia, ini adalah perkara yang siapapun nggak akan bisa mengakunya. Andaikan mengaku itu adalah kebohongan.
Karena setiap yang mengaku, dia akhirnya mengakui dirinya itu bukan dia yang menciptakan. Bukan dia yang memulakan. Kita rasakan waktu suka, waktu duka, waktu punya duit, waktu kena kanker, kantong kering. Jadi pejabat, jadi rakyat, ini hakikatnya yang menentukan. Yang memiliki, yang ngatur hanya satu. Siapa? Yang memulakan kita dulu ketika kita dulunya nggak ada menjadi ada sekarang. Satu. Yang memulakan kita dan yang menentukan kapan mati kita meninggalkan dunia. Ini ada dua hal kalau orang mau merenung, kelahirannya kapan, kelahiran dirinya masing-masing. Dan kematiannya benar-benar, kalau orang mau merenung, saya ini benar-benar nggak berkutik, ternyata ini saya ini hanya makhluk tok. Kegeden rumangsa kaya dening napa niku kodhok ning ngisor bathok. Perasaannya itu sundul langit, ternyata sundul bathok. La ilaha illallah. Maka kalau yang menentukan itu hanya satu, yaitu yang memulakan kita semua. Maka waktu suka, waktu duka, sopan kita, adab kita, perilaku kita adalah bagaimana selalu usaha untuk ikut apa yang menyenangkan, yang meridhokan pencipta kita, yang memulakan kita dari tidak ada. Siapa yang dapat nikmat kemudian dia kembalikan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, ini adalah dari kehendak Allah, bukan dari kuasa saya. La haula, bukan dari upaya saya. La quwata, bukan dari kekuatan saya. Illa billah, ini semuanya dari Allah. Maka Allah akan senang dengan sikap hamba yang tersebut. Allah akan kekalkan, akan awetkan nikmat-nikmat tersebut. Maka sampai para ulama itu menyarankan, kalau kamu mengadakan walimah keluarga kamu, beli mobil baru, rumah, bagusnya kamu tulisi Masya Allah la quwata illa billah, atau Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah, supaya Allah senang dengan sikap kamu. Ya Allah, saya ini hanya hamba Engkau, nggak bisa mampu apa-apa. Ngatur dirinya aja nggak mampu, masa mampu buat mobil? Itu semuanya anugerah Engkau. Masa mampu ngatur anak, ngatur istri? Itu semuanya anugerah Engkau. Begitu pula kalau dia ini sedang dalam kesusahan, kalau dia yang diingat Allah, kemudian dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, mirip-mirip. Waktu suka dengan duka mirip-mirip. Ya Allah, susah ini, yang bisa menyelesaikan hanya Engkau. Saya nggak punya upaya apapun, nggak punya kekuatan. Kalau nggak Engkau tolong, memet saya. Saya jago mente saya, jadi bubur saya. Nah, orang yang kena musibah, kemudian dia ingat Allah, dia merengek-rengek kepada Allah dengan meluruskan keyakinan dia. Di antara ungkapannya adalah la haula wala quwata illa, Allah akan berikan jalan keluar dari kesalahan, dari kesusahannya itu, jalan keluar yang nggak disangka-sangka. Waktu senang ingat Allah mendatangkan berbagai macam anugerah, waktu susah ingat Allah mendatangkan berbagai macam anugerah. Maka itulah yang dikatakan Sayyidina Umar, ingat Allah adalah obat. Obat dari tidak mudah keliru, obat dari memutuskan yang keliru, obat dari bersikap yang keliru. Lupa Allah adalah penyakit. Ada orang melaksanakan kebaikan. Namanya melaksanakan kebaikan kan ya baik, namanya kebaikan. Tapi kok lupa Allah ketika melaksanakan, akan putus dari keberkahan, putus dari kebaikan. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillah fa huwa aqta. Semua perkara baik, bukan perkara buruk. Kalau perkara buruk sudah tidak kita bahas. Semua perkara baik yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah akan putus dari kebaikan. Ujung-ujungnya putus. Hadirin, di dunia ini termasuk dosa besar adalah
berzina. Jelas berzina itu bisa besar. Kalau nggak tobat, terus besarnya dibawa terus sampai akhirat, urusannya panjang banget. Begitu pula kebalikannya, termasuk pahala besar adalah menikah, punya pasangan yang halal. Orang itu kalau ketemu suami, ketemu istri dapat pahala. Sebagaimana bertemu yang tidak halal dosanya besar, ketemu yang halal pahalanya besar. Orang ketemu dengan istri berpahala. Tetapi kok lupa bismillah, lupa berdoa, sudah berbuat baik dalam pahala gede, lupa kepada Allah. Setan akan ikut dalam perkumpulan itu, sabda Nabi. Kemudian kalau jadi anak, anaknya akan mengandung unsur setan. Kita ini harus selalu usaha mempertahankan, memperjuangkan kebaikan. Ini belum cukup, kerjakan juga kebaikan itu dengan mengingati Allah. Kebaikan itu nggak bisa kita kerjakan tanpa ditolong oleh Allah. Semua onderdil kita ini titipan dari Allah. Nah kok kita gunakan tanpa ingat yang punya, itu kan namanya hamba gak sopan. Sebaliknya kalau orang ketemu pasangannya yang halal dengan ingat Allah, kemudian terjadi anak, maka anaknya tidak akan bisa digoda syaitan selamanya. Sekali ingat Allah dalam kebaikan berupa ketemuan suami istri, kalau punya anak jadi jariah yang nggak mengecewakan, yang keuntungannya kekal abadi sampai surga nggak putus. Maka semua kebaikan permulaannya adalah dengan sering-sering ingat Allah, sering-sering ingat Allah, sering-sering ingat Allah. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan, untuk menuju ridhonya Allah, menuju menjaga, meningkatkan, mempererat hubungan baik dengan pencipta kita, jalannya hanya satu, yaitu ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bagaimana bisa ngecek atau mengevaluasi, meneliti-liti lagi. Dalam kehidupan saya yang ikut Rasulullah, ikut Islam yang dibawa beliau, baik pun berupa kewajibannya maupun amalan-amalan sunnahnya, ini yang pasti dan pasti untung nggak ada ruginya. Walaupun itu perkara-perkara yang sepertinya kecil, keluar WC, masuk WC, keluar rumah, masuk rumah. Jadi kalau ini sudah ikut arahan Nabi, arahan Islam yang dibawa Nabi, maka ini untung nggak ada rugi. Orang keluar rumah ikut arahan Nabi, di antara arahan beliau, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Aku keluar rumah dengan menyebut nama Allah, aku bergantung kepada Allah, bersandaran kepada Allah. Saya nggak punya kekuatan, kalau nggak ditolong Allah, maka aku minta tolong kepada Allah. Ini baru satu arahan. Allah akan datangkan minimal 3 hal, akan dibimbing oleh Allah, akan dibereskan urusannya oleh Allah, dan akan dijaga oleh Allah. Itu baru satu arahan. Bagaimana kalau 2 arahan, 3 arahan, 4 arahan, tanpa sempurna, kita akan terkaget-kaget dengan begitu banyak anugerah Allah yang akan datang pada kehidupan kita di dunia ini sebelum akhirat. Orang yang dalam keadaan wudhu, kemudian dia wafat, akan tergolong wafat syahid. Umumnya orang wafat yang biasa, yang bukan golongan syahid, akan disambut oleh malaikat Israel dengan kondisi beliau begitu menyenangkan, senyum, begitu ganteng. Akhirnya kita dicabut nyawa, kita tidak terasa sakit. Tapi untuk orang yang wafat dalam keadaan wudhu, malaikat Jibril sendiri yang akan mimpin rombongan malaikat untuk menjemput nyawanya para syuhada, termasuk orang yang wafat dalam keadaan wudhu. Umpamanya itu. Maka kita teliti-teliti, kita penuhi hidup kita mulai pagi sampai tidur lagi, dan sampai tengah-tengah tidur, bagaimana semuanya itu ikut Nabi kita, biar itu dipastikan dapat ridhonya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, orang itu akan mudah mengikuti kalau ada cinta. Maka di antara arahan Nabi untuk umat, untuk lakinya atau perempuannya, didiklah anak-anak kalian. Didiklah anak-anak, termasuk didik diri kita, didik umat, didik orang kampung kita. Didiklah
untuk menumbuhkan dalam dirinya rasa cinta pada kebaikan-kebaikan yang puncaknya. Kalau orang itu sudah cinta, maka dia akan merasa ringan untuk korban demi yang dia cintai. Korban perasaan, korban waktu, korban harta, bahkan kalau perlu korban jiwa. Maka di antara arahan Nabi, adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Cinta pada Nabi. Nabi ini begitu berjasa kepada umat. Siapa yang ikut beliau pasti ridhonya Allah. Ikut beliau seakan-akan beliau ini menghadiahkan surga kepada kita. Jalan menuju surga telah beliau hadiahkan kepada umat berupa aturan-aturan yang diridhoi Allah, yaitu aturan Islam. Masya Allah. Ada orang tua yang telah berjasa kepada kita, menafkahi kita, merawat kita. Maka anak yang berbakti akan membalas, mendoakan, menghalas dengan berbudi luhur kepada orang tuanya, menyiapkan fasilitas, menyiapkan yang terbaik untuk orang tuanya. Kalau Nabi kita ini berjasa kepada setiap orang yang mau ikut beliau. Semua yang ikut beliau pasti dapat surga. Surga terkecilnya luasnya 10 kali lipat dunia. Belum harganya. Maka rasakan, Masya Allah, arahan-arahan Nabi ini semuanya untung tok ini. Untung tok pasti sampai ke ridhonya Allah, sampai ke surganya Allah, jauh dari nerakanya. Kita lihat mulai tertib potong kuku sampai potong rambut, bagaimana semua jadi untung dengan cara iman yang benar kepada Allah, kemudian hidupnya disesuaikan dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah yang diarahkan oleh Nabi berupa mempraktekkan Islam baik pun kewajibannya maupun amalan-amalan sunnah. Insyaallah kita semuanya ini kita omongkan, kita sampaikan, kita dakwahkan, terus kita sebarkan terus sampai kapan? Enggak lama, sampai mati aja. Kalau matinya lepas asar sudah tinggal beberapa menit lagi. Kalau wafatnya 1 bulan lagi ya tinggal 1 bulan lagi. Jadi untuk mendapatkan keuntungan kekal abadi itu enggak terlalu lama kerjanya, hanya sampai mati. Dan umat Muhammad umurnya enggak panjang-panjang, rata-rata 60-70, walaupun ada juga yang umurnya panjang banget. Kemarin itu waktu guru kami dari Pakistan datang ke sini itu cerita, tahun kemarin baru pergi ke negeri Ethiopia. Ketemu dengan seorang muhadits besar yang barusan wafat setahunan yang lalu. Ini termasuk muhadits yang paling dekat sanadnya dengan Rasulullah SAW. Umurnya kurang lebih 500 tahun. Cucunya sudah yang ke-15-an. Dan cucunya yang nomor 10, nomor 12 sudah banyak yang wafat. Kakeknya masih hidup. Gitu. Memang kita ini cucunya Nabi Adam ya. Kadang-kadang sel kita itu ya ada yang wawat seperti mirip-mirip mbah awal itu. Mbah Nabi Adam, mbah Nabi Nuh 1000 tahun. Ada, tapi sangat jarang. Umumnya 60 juta kalau sudah keropos tinggal berangkat ke akhirat. Ya aus semua. Maka beliau saya ketemu jadi terheran, ada di kalangan umat Muhammad orang sudah punya cucu sampai 15 generasi masih hidup. Akhirnya saya berpikir ada cerita sahabat Salman Al-Farisi pernah ketemu Nabi Isa, kemudian sampai akhirnya ketemu Nabi kita beriman tuh ya masuk akal. Orang zaman sekarang umurnya 500 tahun. Maka di antara yang perlu kita
rutinkan dalam kehidupan kita adalah membaca arahan-arahan Nabi. Membaca arahan-arahan Nabi. Baca kitab ta'lim, baca kitab-kitab hadis. Yang kaitan dengan hukum, tanya pada ustaz, pada ulama, ini arahan Nabi kaitan dengan hukum tuh terjemahnya dalam bahasa Indonesia saja maksudnya pun nopo nih. Supaya kita ini kalau tidak kenal tidak sayang. Wah, tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Wa hubbi ahli baiti, dan cinta keluarga beliau. Kata banyak ulama, keluarga Nabi ini terbagi dua. Semua keluarga Nabi. Nabi diceritakan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya seluruh orang beriman. Maka orang beriman itu adalah keluarganya Nabi. Jadi kalau ahlul bait itu di antara tafsirnya menurut sekian banyak ulama adalah kullu mukminin, setiap orang la ilaha illallah itu adalah keluarganya Nabi, maka kita cintai semua. Maka semua orang beriman kalau manggil istri Nabi adalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah, Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah, dan seterusnya. Ibu kita. Maka cinta pada keluarga Nabi adalah cinta kepada seluruh orang beriman. Maka kalau orang baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini kata banyak ulama, semua orang beriman kita doakan ini. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah Nabi kami dan keluarganya. Maka seluruh orang iman sudah kita. Maka di antara orang yang nanti derajatnya tinggi di akhirat sana adalah orang yang paling banyak baca salawat. Karena dia sebetulnya kalau tahu artinya paling banyak pikir umat, doakan umat, doakan umat, doakan umat. Kadang-kadang orang itu sudah doakan umat banyak tapi nggak tahu artinya, akhirnya jadi saya ini belum doa umat ini. Ihdinas siratal mustaqim, doa untuk umat. Ketika kita salam, salat sunnah, salat fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doakan orang kanan semuanya, kiri semuanya biar selamat disayang oleh Allah. Wabil khusus orang-orang yang telah membawa iman. Kemudian yang kedua, di samping beriman memang dia ini cucu Nabi, maka double. Ini adalah ahlul bait yang tipe lebih tinggi lagi. Ya beriman, ya cucunya Nabi. Masya Allah, orang beriman paling lemah imannya ngantuan, ditaskir atau gelem, dijak neng masjid atau mangkat. Ini di sisi Allah berharga, ini bagian dari wali, walaupun wali yang paling rendah umpamanya. Kalau nggak disayang oleh Allah, dia nggak akan dititipi kunci surga. Walaupun untuk masuk surga mungkin perlu digodok, digoreng, disate, digulai di neraka, tapi tetap akhirnya asalkan dia membawa iman. Masya Allah, alhamdulillah, saya di Indonesia mayoritas Muslim. Setiap Muslim walaupun paling lemah imannya ini tumbalnya dunia ini. Dan ini mayoritas adanya di Indonesia. Masya Allah. Tumbal keamanan dunia ini ternyata di Indonesia. Masya Allah. Wa qiraatil Quran, dan didik oleh anak-anak kalian untuk cinta baca Quran. Ini bab agama itu luas. Untuk sore hari ini adalah terpenting. Perbanyak cerita, baca, dengar hal-hal yang menyebabkan kita cinta pada Nabi dan cinta kepada seluruh orang Islam dan cinta kepada keluarga beliau secara khusus, keluarga nasab, dan juga cinta baca Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk jadi pedomannya umat. Maka semua hadirin-hadirat berkewajiban untuk ada usaha membaca Al-Quran. Untuk ada usaha sekemampuannya membaca artinya Quran. Mungkin bagian hukum-hukumnya itu kita nggak paham, tanya pada para ulama. Hukum faraidnya, hukum mirasnya, hukum mahram nggak mahramnya di situ, hukum berjuang fisabilillahnya.
hukum sholatnya, wudhunya yang disebutkan, hukum zakatnya, kita tanya pada para ulama. Jadi di Quran itu ada cerita-ceritanya para anbiya dan pengikutnya yang sukses, yang ditolong Allah, cerita perjuangan mereka, cerita pertolongan Allah, penjagaan Allah kepada para anbiya dan para pengikutnya, janji-janji Allah, para orang-orang beriman yang mengikuti para anbiya, mereka akan ditolong di dunia dan akhirat, orang takwa akan diterima oleh Allah, mereka adalah orang-orang sukses. Sifat-sifatnya orang iman yang diridhai Allah, qad aflahal mu'minun. Ini semuanya dengan kita membaca terjemah Quran, kita banyak paham terjemah Quran yang sudah diizinkan oleh para ulama Indonesia, para MUI Indonesia. Masa hidup sudah umur 50-60, komik Doraemon hatam berkali-kali, Kungfu Boy hatam berkali-kali, Kerasakti kakak berkali-kali, Koping Ho habis hatam ribuan kali. Nah, Quran belum pernah hatam terjemah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ribu-ribu bahkan mungkin ratus ribu orang non muslim dapat hidayah gara-gara membaca beberapa terjemah surat Quran. Bahkan pendeta-pendeta baca surat Ikhlas kaget ya, karena kata sebagian ulama, manusia ini semuanya sebetulnya sudah pernah dengar firman Allah di alam arwah, alastu birabbikum. Begitu orang itu membaca Quran, memahami artinya itu semacam ada nostalgia di dalam memori yang terdalam, seakan-akan kita ini ketemu Allah. Maka katanya kalau dakwah pada orang non muslim nggak cukup ceramah, tidak cukup kamu beri fadilah-fadilah Islam, nggak cukup, harus kamu dengarkan Quran walaupun dia nggak paham artinya, biar nyawa dia tuh inget nostalgia yang di dalam alam dia sebelum sampai ke dunia ini, bahkan belum sampai jadi janin, belum sampai jadi. Berapa banyak orang kafir, orang non muslim dengar Quran itu terbelalak, merasa merinding, merasa nangis, ada apa ini? Karena dia ini. Belum ada 1 tahun datang tamu dari Ukraina, Masya Allah. 3 orang, yang satu barusan masuk Islam, terus pertama kali sholat di mahalah kami di depan rumahnya. Dia bilang pada saya, sebelum saya masuk Islam, saya sudah khatam terjemah Quran 2 kali. 30 juz. Kok menarik sekali. Ayahnya keluarga Kristen di sana Ukraina. Bahkan sebagian Yahudi Ukraina, tempatnya Yahudi, Nasrani. Baca kok menarik. Ini kalam Tuhan. Kata dia, kalam Tuhan. Kalau orang mau merenungi Al-Quran itu, kelihatan memang yang berfirman itu pemiliknya dunia ini. Tak putuskan begini, tak ciptakan begini, tak datangkan hujan, tak putuskan begini. Ini bukan bahasanya raja, bukan bahasanya konglomerat, bukan bahasanya presiden, ini bahasanya pencipta. Aku yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Coba, kalau manusia apa berani bilang begitu itu? Masya Allah. So, kadang-kadang kita ini nggak mau merenung, atau belum merenung. Insya Allah selepas ini kan merenung. Nah, baca. Yang nanti bagian ahkam kita tanya pada ustaz-ustaz. Terus akhirnya setahun agendakan bawahnya khatam baca Quran 10 kali. Kemudian baca dengan artinya 5 kali, Masya Allah. Kalau 10 tahun, Masya Allah. Akhirnya dengar ngimami, paham. Akhirnya sholat panjang-panjang itu betah. Sholat panjang-panjang kita kurang betah karena orang dandeh, orang apa itu, orang paham. La ilaha illallah. Di samping di antara fungsinya Al-Quran adalah menghalangi pembacanya yang rutin dari berterus-terusan di dalam kemaksiatan. Orang itu rutin baca Quran, akhirnya nurnya Quran akan menghalangi dia dari kemungkaran. Maka kalau ayahnya, ibunya, tetangganya, pelajarnya, ustadznya, ahli Quran semuanya, muncul generasi soleh-solehah. Da'i-da'iyah, alim-alimah, karena semuanya hidupnya menjadi tertata otaknya, tertata keputusannya, jernih hatinya, jernih otaknya, jauh dari pelanggaran. Akhirnya Indonesia, bahkan seluruh dunia, muncul generasi yang layak untuk mendatangkan rahmat
anugerah dan pertolongan Allah. Kalau semuanya niat insya Allah. Maka perkara ini penting. Di masjid kita, di keluarga kita perlu meluangkan waktu untuk hal-hal yang baik seperti begini. Di antaranya untuk meluangkan waktu untuk taklim, meluangkan waktu untuk wiridan, meluangkan waktu untuk baca Quran, meluangkan waktu untuk furud fisabilillah. Terus sampai kapan? Sampai mati. Agama itu nggak membingungkan, tidak seperti urusan-urusan dunia, dolar naik turun, kadang-kadang mumet. Kalau agama itu stabil, wajibnya begini, sunahnya begini. Kalau kamu kerjakan untung, kalau nggak kamu kerjakan buntung begitu terus. Jadi yang ngamalkan siapa aja itu nggak bingung, nggak berubah-ubah. Presidennya berubah, Islamnya berubah, enggak, sama aja. Bahkan banyak penguasanya paling buruk pun tidak mempengaruhi pengikutnya Nabi Musa. Ini sudah. Ketika zaman Nabi tidak ada kekuasaan, yang berkuasa versi Romawi tidak menghalangi untuk amal agama. Ya, agama itu enak, semua aturannya itu paten, permanen, tidak membingungkan. Kita garap sawah, tahun ini ada orang, ini obat yang bagus ini, tahun depan itu sudah nggak bagus, ganti lagi apa, mumet. Nah, dulu waktu pertama kali darah tinggi oleh dokter diberi obat begini, begitu bulan kemarin dia obatnya nggak ganti lagi begini, mumet. Akhirnya bulan kesini keliru obat, akhirnya mati, masya Allah. Ini usaha, tahun ini usaha cengkeh laba. Loh, begitu tahun depan ternyata cengkeh nggak laku. Usaha-usaha selain usaha agama itu ya itu naik turun spekulasi. Nah, jadi kalau usaha agama mau harga naik turun, mau pejabat rakyat untung kabeh. Soal kita semuanya lihat insya Allah. Maka semuanya meluangkan waktu, yang waktunya nisabnya, yang waktunya makominya, waktunya ngajinya, kita tahu umur kita ini supaya kapan aja kita di mana saja selalu dalam ridhonya Allah. Akhirnya kapan aja malakul maut datang tuh cabut nyawa, kita husnul khatimah. Nanti akan ada pertemuan akhir bulan, siapa tahu ada sebagian teman yang menyuruhkan waktu untuk berjuang fisabilillah. Kemudian bulan depan ya, akhir Mei, kemudian Ahad ini insya Allah ada 3 orang kita kirim untuk berkhidmat ke Nizamuddin. Maka kita usaha sekemampuannya untuk selalu hidup ini terpastikan untung. Itu semua anugerah dari Allah. Kita akhiri masih kita dengan minta kepada Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا، اللهم ثبتنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال وشؤون كلها. اللهم ربنا لا تدعنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما بالمسيئين منا للمحسنين. Ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai. Pilihlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang takwa, hamba-Mu yang beruntung, mengamalkan seluruh perintah-perintah-Mu, menjauhi seluruh larangan-larangan-Mu. Ya Allah, bersihkanlah kehidupan kami dari semua yang tidak Engkau ridhai. Bersihkan lisan kami, bersihkan benak kami, bersihkan hati kami, bersihkan langkah-langkah dan keputusan kami, ya Allah, dari semua yang tidak Engkau ridhai, dari semua yang tidak menguntungkan kami di dalam urusan akhirat maupun urusan dunia kami. Ya Allah, kucurkanlah kepada kami hidayah-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, pilihan dari-Mu, penjagaan dari-Mu, keselamatan dari-Mu, ya Allah, untuk kami, keluarga kami, untuk pesantren kami, ahli kampung kami, dan untuk negeri kami, ya Allah, rakyatnya, pejabatnya, penguasanya. Ya Allah, luruskanlah semuanya. Ya Allah, cerahkanlah hati semuanya untuk menerima arahan-arahan Islam, arahan-arahan iman yang benar, arahan amal-amal yang menguntungkan. Ya Allah, innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijab dan untuk semua umat Islam di seluruh alam.
khususan umat Islam yang terzalimi, khususan yang di Palestina ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang Kau ridai, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, para sholihin sholihat. Ya Allah, jauhkanlah keburukan dan hal-hal yang tidak baik ya Allah, dari akhirat kami, dari dunia kami, dari keluarga kami, dari pekerjaan kami, dari segala urusan kami, dan dari negeri kami ini ya Allah, dan dari umat Islam di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama orang-orang yang Kau ridhai. Mudahkanlah kami bergaul dengan mereka. Mudahkanlah kami untuk mendengarkan majelis-majelis mereka. Mudahkanlah kami untuk selalu ya Allah bertemu, berjuang bersama hamba-hamba yang Kau ridhai ya Allah. Dan begitu kami wafat, kumpulkanlah kami dengan beliau-beliaunya bersama ya Allah pejuang-pejuang yang sebelumnya, orang-orang soleh yang sebelumnya, para wali songo sebelumnya lagi, para tabi'in, para sahabat, para nabi, para rasul, dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kami tidak layak untuk itu ya Allah, kalau Engkau telah pilih kami, siapa yang bisa menghalangi ya Allah? Pilihlah kami ya Allah dengan kuasa-Mu, dengan sayang-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh salihah, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya yang mulia dan besar Muhammad SAW, jadikanlah majelis kami ini ya Allah berkah untuk kami, berkah untuk umat, berkah untuk kampung kami, pesantren kami, berkah untuk anak cucu sampai hari kiamat, berkah sampai akhirat kekal abadi selama-lamanya ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.